Gold lane-nya kan lumayan weak lane kan di sini posisinya. Sementara kalau misalkan mengejar ke arah Baxia kayak bukan jawaban. Jadi Onyx emang cuma ngebuka ruang buat Baxia, Khalidnya nanti bakal main sama Chushin. Tapi Moskovnya itu winning condition dari Onyx. Harus dibawa menuju ke area belakang bahkan ini untuk waktunya. Kayaknya. Oke, kalau begitu. Geek Farm sudah ready untuk bisa mengamankan hero-nya. Onyx pun melakukan hal yang sama. Akan seperti apa lagi di match kita pada hari ini. Jadi langsung saja. EPL Arena, mana suaranya? Masih semangat ya. Ini dia harus semangat membara. Dan gue udah lama sih gak ngeliat gameplay Hellcard. Mungkin kalau dulu kita tahu dia akan nempel terus di gold lane. Dia akan poke match up-nya. Tapi kayaknya sekarang variasinya lebih luas lagi deh. Iya mungkin kalau kita ngomongin sekarang ya terutama dari Baloy. Karena emang dari optionnya juga dia masih belum langsung bergerak ke area yang kita tuju tadi. Dan lebih memilih untuk mengganggu mid lane. Hampir loh. Lumayan. San sudah gak ada flicker loh. Yep. Untung tadi masih level 1 deh. Shadow transition-nya loh. Kalau udah ada Deadly Poison Stinger, beda cerita. Itu First Blood namanya. First Blood tadi judul. Iya beda-beda cerita juga sih anyway. Kalau dari Emblem Weapon Master yang dipilih sama Baloyski ya. Jadi tentu akan lebih berasa juga di early game seperti ini. Oke. Sementara sekarang Kenzinski akankah terjebak. Tapi masih ada daya dan upaya yang dia lakukan. Hanya saja Spear of Misery tadi menancapkan Kenzinski. Namun dengan vengeance yang dia punya. Santai. Ini pattern yang berani banget tapi Keyboy low banget. Gak ada finishing harusnya. Tapi salah jalan. First Blood. Make it. First Blood berhasil diamankan. Yap, dan sekarang coba lihat. Kairi akankah hal yang harusnya dia milikin akan bisa diambilkan. Tapi main kids gagal. Wow, gagal namun menyisakan sedikit HP saja di dalam tubuhnya. Ya masih menang adu retribution ya karena paksinya benar-benar datang di timing yang tepat. Dan sekarang tinggal menunggu Yentri untuk mendapatkan level yang keempat tapi diganggu banget bahkan. Oke, dan sekarang ada sebuah lompatan begitu baik. Namun Quicksand Guard dan juga Keyboy Flicker selamat sejauh ini. Dua player harus mundur ke area yang jauh lebih aman dan Turtle menunjukkan wujudnya. Langsung di setup loh. Mereka sama-sama gak punya retribution walaupun sebentar lagi ada. Dan jangan lupa power dari Suyo. Retribution akan lebih unggul. Yap, dan gangguan sudah langsung diciptakan oleh Lutfi. Lutfinya gagal untuk bisa bertahan bahkan tuh sekarang. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Tapi sebuah pukulan begitu berarti tadi. Yentri cukup terlambat namun itu pada berbeda. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Baloy. Baloy tertangkap basah. Baloy menciptakan poin lagi untuk Onyx. Terlalu nekat tadi dan akhirnya Onyx mereka unggul dari objektif, mereka unggul dari segi point kill. Jangan lupa early game mereka gold lane-nya masih belum terlalu bisa aksi. Jadi space yang dikasih oleh Onyx ini udah bagus banget. SOD percobaan untuk purple buff ya ternyata. Kelra juga tadi sempat di push back sama pergerakannya Kenzinski. Tapi ya balik lagi karena flying cloud jadi lebih mudah untuk bisa kembali ke area dari laningnya. Ya lebih mudah juga denger Papulung anti Onyx ya. Di belakang kita sudah mulai bernyanyi lagi. Tapi Nyanyi terus paduan suara terus. Teamfight bau Oke, lompat. dan teamfight terjadi. Coba lihat Sans mengejar. Belum ada tertangkap namun berbeda. Baloy kembali menjadi korban kali ini. Ini bisa dibilang awalnya fail loh. Dari Hellcard-nya di top lane. Di 1v1 situation. Yentri gagal. Mundur ke area outer turret-nya lagi. Pasti bakal terganggu ya karena banyak dash ability yang bisa digunakan oleh Sora. Sehingga Lutfi akan lebih leluasa untuk bisa melakukan balasan. Apalagi dengan shield yang dia miliki, sustainability-nya bakal semakin lebih kuat. Dan kalau kita lihat dari pemilihan itemnya, ini udah kelihatan banget Kairi dengan Molten Essence. Mau nabrak banget pokoknya. Jadi ambil 2 buff, langsung bantu. Antara mungkin gold lane. Yap, dan Baloy pergi. Shadow Transition banget tuh sekarang. Coba lihat dan Nightfall langsung dikeluarkan. Tapi Baloy belum bisa mendapatkan hasil apapun. Dan sekarang Baloy malah dalam keadaan yang cukup terancam. Buang Flicker, buang Dark Nightfall juga dan Kairi hadir sekarang. Oke, hampir saja make it. What happened? Baloy mengantarkan damage namun belum begitu berarti sepertinya. Timing Kairi masuk emang bener-bener tepat sasaran banget ya. Udah gak ada Fury of the Phoenix, gak ada Dark Nightfall juga. Di semua utility udah benar-benar dibuang. Onyx benar-benar punya timing yang bagus barusan. Tapi ya sekali lagi kita harus melihat bagaimana percobaan yang tadi dicoba oleh Aboy tapi masih belum maksimal karena emang dari keadaan turtle pertama mereka kalah. Jadi masih butuh banget damage. Dan seperti yang Lim bilang tadi, early-nya lumayan fail dari Baloy. Jadi nggak yang benar-benar bisa menguasai area sungai dengan bebas. Yep. Karena dari area Talcos ini terlihat ya, Lutfi masih sendirian di area mid. 2 melawan 2 tadi cukup santai terlebih dahulu dan sekarang Yentri hampir saya tadi menciptakan sebuah momen namun
Mundur lagi. Ini nggak terimaan ya Kibo ya. Dia nggak mau darah dia doang yang berkurang. Harus dipok balik dan kembali setup. Turtle kedua. Ya dan Sans hampir saja. Tapi Yetri tadi mencoba untuk bisa mengejar Sans. Tapi Sansnya selamat menuju ke area dari Altar Tar. Dan sekarang Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Bekin. Namun Yetrinya terjebak. Lutfi-nya coba lihat. Begitu menggila. Dan ada Spirit of Destruction. Lutfi-nya pun berhasil selamat. Sebentar sekarang Kerla sudah jadi kena pertempuran. Spirit Misteri tadi kuarin karena 2 player. Dan Baloy berhasil mendapatkan Sans. Kelra masih berhasil bertahan. 3 untuk 3. Yap, tersisa 2 ya Lutfi dan Kelra nih. Tadi hadirnya Kelra ternyata masih belum bisa membuat perubahannya signifikan deh. Ya, seperti yang kita bilang kalau misalkan di sini gold lane dari Onyx lumayan weak lane dengan Moskov, mainnya akan lebih menunggu waktu terlebih dahulu. Tapi Geekfam memanfaatkan hal tersebut ya, 5 lawan 4 team fight. Yang sebenarnya lumayan untung buat Geekfam-nya. Karena mereka menang di adu ototnya. Mereka menang jumlah juga. Dan Baksha dari Kairi juga shutdown ya di sini. Otomatis bakal lebih membuka potensi untuk Geekfam pelan-pelan ingin menguasai mid game-nya. Wah, Baloy udah semuanya ya, mau setebel apapun juga pasti dimajuin. Hei, Shadow Treasure masih berhasil kabur. Sebentar sekarang Kenzie langsung berhasil ditabrak. Dan sekarang Dadan Ball! Lutfi down, tapi Kenzie pun harus menjadi nilai tukar. Dan sekarang Baloy masih berusaha untuk bisa mendapatkan dirinya. Tidak bisa Baloy, Anda tertangkap basah. Pertukaran yang lagi-lagi kurang adil ya. 1 ditukar 2, gold laner-nya hilang. Vision yang dibukain dari tadi memang bagus banget sama Onyx. Kayak Kiboy-nya bisa mantau terus. Dan tetap galak ternyata Hellcard-nya Baloy. Iya, tetap ya cari orang pokoknya. Dengan apapun nih trade yang mau didapatkan, tapi ya sekali lagi 2 tukar 1. Untung buat Onyx-nya walaupun dari Geekfam menang di Teamfight Turtle, tapi mereka harus maintain dulu nih keuntungan yang mereka punya. Jangan sampai nanti Onyx tetap selalu dapetin trade yang lebih menguntungkan. Ya tapi ini untuk goalsnya ya. Di menit segini masih under 1000 tuh udah bagus banget sih untuk kedua sisi gitu kan. Cuma kalau di boss scaling terlalu lama, Moskov ini bakal jadi PR nih. Ya kecuali mungkin Baloy nemuin angle-angle yang bagus ya untuk nyerang Kelra langsung direct attack gitu. Dia sehingga flicker nanti juga by the way. ya bisa instant kill. Karena kita tahu seberapa tingginya damage yang bisa dihasilkan oleh Baloy ketika emang dia menargetkan satu terutama di belakang. Ingat Weapon Master emblemnya. Dan kita tahu ya bagaimana kenekatan dari Baloy itu sendiri. Sekarang coba lihat, sudah langsung dibuka begitu saja. Pertempuran kembali terjadi di area dan Turtle-nya. Hei, Yetrinya masih berhasil selamat. Kiboy masih mencari celakan seperti apa lagi. Dan sekarang itu dia lompatan yang langsung diciptakan. Sementara Maikitnya dipukul mundur jauh banget. Berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Masuk ke dalam area base sendiri. Sans hampir saja bisa menangkap. Tapi Sans malah masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Geek jauh lebih dalam. Belum ada yang tumbang satu pun dan kembali setup karena Turtle dan kayaknya Geekfam udah nggak bisa kontes lagi. Dikasih free-free. 2 tukar 1 sih balik lagi untuk Turtle-nya. Nah Baksha sangat-sangat unggul di early game. Tuh lihat, Sabar. itu korban salah tombaknya sakit banget. Iya, kedetek soalnya. Iya. Ya, jadi mau gak mau harus lebih safe mainnya. Tapi ya, sekali lagi Onyx mendapatkan keuntungannya. Tanpa adanya kill sekalipun mereka dapetin objektif yang cukup dan Kairi. Molten Essence yang dia langsung jadikan Curse Helm. Sekarang langsung ada Chassis Pauldron. Tapi kan bang, gak ada attack speed. Ya, untuk anti burst-nya aja, biar dia lebih sustain dalam team fight besar nanti. Ya, Iya, cuman dari Yetri sendiri belum ada momentum yang emang dia bisa menciptakan sebuah, apa ya? Dari tadi kelihatannya juga thunder terus kan? Thunder terus, Masih iya. cari damage. Mungkin memang job desk dia kejar Sans. Bisa jadi kan, karena ya tugas masing-masing balik lagi. Sementara yang bisa kita sering lihat juga dari Sora adalah bagaimana dari efek sisi yang dia miliki. Oh, Sekarang 1v1 situation. Hei, buset. Pas gitu ya. Pas banget ya timingnya. Yap, dan Dark Knight langsung dikeluarkan begitu saja. Tidak ada yang terjadi. Gak bisa ada Kairi tadi di tengah. Jadi nggak potensi lah untuk ditabrak. Dan lihat Yetri di zoning habis-habisan sama Lutfi. Tapi penguasaan landingnya Geek bagus juga nih, Be. Ya, balik lagi ya, mereka cari trade yang memungkinkan. Ya, contohnya mereka langsung ke bawah dan SOD. Hei, SOD-nya. Nancep karena dari Kenzinski dan sekarang Baloy masih berhasil selamat. Tapi Baloy-nya tidak ingin pulang secara langsung, tabrak dulu, tombak dulu sekali. Kairi. Malah Kenzi-nya berhasil langsung ditangkap, Vengeance diaktifkan dan itu pun tidak memberikan impact apapun. Sakit banget ya. Dia bloody retribution juga tadi ditabrak. Damage-nya cukup. Ntar lihat Baloy, dia hanya bisa bayang-bayangin sekarang. Oke, dan Baloy Shadow Transition. Santai. Ya, skirmishnya terlalu banyak dan lagi-lagi trade-nya didapatkan oleh Onyx dengan push bagian bawah. Sans! Bikin kaget dan Baloy mau tidak mau. Loh, Sans? Hey. Tapi dia buang spell juga ya. Mau nggak mau dia buang ulti, buang spell. Dan masih split push ternyata metode dari Geekfam untuk sekarang. Memang gamenya ngagetin.
Lebih ke nyari trade juga Pak Pulung, karena Geek Farm nggak mau kalah dari segi turret juga. Karena kan mungkin akan ada timing ketika SOD-nya nggak connect, tapi dari tadi kita bisa bilang Kelra hitnya sangat-sangat on point sekali dari SOD. Yap. Jadi kayaknya kita expect aja kalau misalkan teamfight-nya bakal jadi 5 lawan 5. Dan Geek Farm harus cari pick off dulu nih. Sebelum mereka emang pengen make sure kalau Onyx bakal rugi di dalam teamfight besarnya nanti. Udah pasif, Cetiannya. Aboy bisa jadi target sekarang karena Lord juga udah mulai ditarik. Harusnya vision mereka juga lumayan sama nih. Tapi hati-hati, adu Retribution, Kairi ini nggak under level loh. Ini Baxi yang beda nih, levelnya sama. Oke, dan akan seperti apa lagi karena sekarang Baloy di bawah mundur terlebih dahulu menuju ke arah yang jauh lebih aman. Reset. Di sebuah reruntuhan dari outer turret. Bisa reset lagi ya. Dan Yap. oh my god. Oke, make it selamat. Sementara sekarang Aboy menjadi target. Wah. Coba lihat. Dan semuanya pun langsung oleh menuju ke dalam area tersebut. Tapi masing-masing dari mid laner pun udah langsung menghilang. Dan sekarang waktunya untuk Yetri bersinar. Satu ada di top volley tapi ternyata Kelra tidak tersentuh Baloy. sama sekali. Dan sekarang dari Baloy aja mencoba untuk bisa mendapatkan arah Kibonya pun masih berhasil kabur dan juga menyelamatkan dihajar oleh My Kids-nya. Mencoba untuk bisa mencari tempat yang jauh lebih aman karena inner turret pun sudah tidak ada lagi. Tapi ada Kelra berhasil menggagalkan kepulangan dari My Kids. Dijepit tadi, untungnya ada Magic Blade ya. Tadi sekitar ya damage nanggungnya Suyo jadi ketutup. Dan sekarang Lord harusnya dapat sih. Ya tapi burst yang mengerikan dari My Kids barusan untungnya hanya nge-trigger efek shield dari Kelra dengan Magic Blade. SOD lagi dikejar. Waduh, diajar lagi dan Aboy hanya mengantarkan diri dari Yetri. Mencoba untuk bisa membabar habisnya shutdown pun tercipta. Setidaknya mereka berhasil langsung yang mendapatkan karena dari Kelra. Tapi pertempuran terus-terusan terjadi di area mid. Pertempurannya nggak adil sebetulnya. Agak nekat tapi Baloy. Oke, itu terornya tadi. Mencoba untuk bisa lompat. Untuk sekarang dan defaultnya. Hei, Lotbi menjadi sebuah pagar yang begitu mengerikan. Masuk tadi ya. Turret pun diterobos. Sekarang levelnya sama. Kairi, Retribution. Dapat lagi. Dapat lagi ya. Agak nekat tapi oke. Karena jujur, gerakan barusan bener-bener gerakan yang dapetin highlight banget. Untungnya trade-nya masih aman lah ya. Karena Yetri juga ketukar. Aboy bener-bener kayak nggak dikasih sedikit pun celah untuk farm. Ini Waduh, orange buff-nya dilepas. Baxi Kids. 15 duluan ini. Ini sekarang Baloy mau nge-hidden terrornya udah mikir banget gak sih ini? Udah pasti Mau lompatnya kemana gitu, Prof? Kayak targetnya nggak ada yang optimal ya. Kayak Kelra, aduh Kelra, Rose Gold lagi nih sekarang nih. Aku mau nge-hidden terror ke siapa ya? Range-nya juga jauh kan dari Kelranya kan. Gak gampang untuk kena lah. Sementara balik lagi ngelihat dari level sih. Ini agak unik ya. Kita tahu jungle tank biasa ketinggalan level. Yang ini enggak, 15 duluan. Karena Baxi adalah Kairi dan Nabrak Kairi nih. adalah Baxi ya. Nabrak kah? Oke. Kairi berhasil langsung terisa, berhasil langsung ditarik ke arah belakang dan sekarang Kairi berhasil langsung didapatkan pula masuk ke dalam base turret tadi. Ya terlalu jauh tadi dan nggak possible buat di backup. Gue rasa mereka nggak punya counter setup yang pasti. Ditambah dengan landing mereka juga yang udah rapi sekarang, Be. Ya, langsung ya. Bermain dengan 3 lane. Dan Onyx juga seperti biasa kalau kita ngomongin soal maintain keuntungan, mereka pasti bakal cari pick off. Tapi dari tadi Geek Farm-nya juga bermain dengan map. Modified back. Oke, dikeroyok. Hehe, Lutfi. Bisa kada selamat Lutfi. Flicker mencoba untuk bisa memancing. Dan ada satu Spirit of Destruction tadi masih miss. Belum bisa Baloy. dan sekarang Baloy dan Nightfall-nya. Hidden terrornya miss. Bahkan tadi ada satu dan gol yang memang sudah dikeluarkan pula. Tapi setidaknya Daily Poisoner yang memang tadi tidak kena Lim dibayarkan secara langsung. Iya, lompatannya gak kena memang, tapi point kill tetap didapatkan Lutfi dan Sans menjadi korban. Pertukaran karena Make It cukup bahaya, tapi seenggaknya poinnya masih didapetin. Terdetect sepertinya Kiboy. Masih belum ada informasi di mana Baloy berada. Oke. Wah, mereka nekat banget dong. Untuk sekarang gimana Aboy nasibnya dan Aboy hanya bisa mengantarkan nyawa dan Kairi. Buset. Masih berdiri kokoh. Begitu kuatnya. Maka sekarang Kelra pun hadir. Akankah mereka sanggup untuk bisa mendapatkan Kelra? beberapa play dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx. Karena sekarang Kelranya pun tidak tersentuh dan Baloy jadi tempat berbeda menjadi satu target utama yang berhasil langsung dilumat habis. Selesai. Abad player dan Begin. Sendirian. Ada spear. Objek langsung bebas connect pula. Lo, make it. Dan Lari. Begin. Gak bisa. Selesai. Wow, SOD yang sangat-sangat agresif. Udah terbaca sepertinya purple buff akan diambil dan gak ada korban satupun dari Onyx. Iya, bahkan purple buff-nya diambil sama Kelra anyway.
wipe out dan langsung dihajar Aboy Fury of the Phoenix. Siap dan Aboy hanya sendirian. Bisakah Aboy menang? Hingga rekan-rekannya pun hadir. Tapi Aboy tidak bisa. Oh, no. Wipeout tercipta. Hanya dengan satu gerobak saja. Bisakah mereka langsung menutup game yang pertama ini? Namun di tempat berbeda. Ada satu base yang berhasil dihancurkan. Karena Kerra tidak tersentuh sama sekali. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi Baloi down. Kerra begitu mengerikan di bagian belakang. Hingga dengan begitu banyak yang clear. di bagian depan. Kelra tidak tersentuh. Masih bisa di clear, wave selanjutnya pun hadir. Lihat, gerakan dari Onyx gak mau mundur. Gak mau mundur, mereka punya beberapa beton yang bisa membuat Clear. benteng yang begitu mengerikan. Dan Yetrinya pun langsung dipukul mundur hingga sekarang. Yetrinya down, base-nya Diluman habis. Itu dia game pertama yang cukup mulus. Gak mulus banget, tapi seenggaknya mereka tahu temponya masih di Onyx. Geekfam memberikan perlawanan yang cukup signifikan. Hellcard Baloyski yang dilepaskan ternyata masih belum terlalu efektif. Dan Onyx sudah menemukan obatnya. Dan ini yang sempat aku pertanyakan di week yang pertama. Kemana Baxia? Di-ban sama Onyx memang. Dari 4 game yang mereka jalankan, mereka yang ban. Karena seperti yang kita tahu, Baxia ini lagi jadi topik mau dimanapun, di region manapun. Dan Onyx lagi-lagi muncul dengan hero tersebut. Hero yang dititlekan Kumar. Tapi di tangan yang tepat memang menjadi sosok beton yang berbahaya. Seperti yang Pak Bulu bilang tadi, beton berjalan. Yang even mungkin kalau misalkan kita ngomongin soal hero-hero dari Geekfam menuju ke late game, makin susah buat numbanginnya. Itu tadi 3 beton masalahnya, Bro. Sangat eksplosif dari damage-nya. Mampukah lagi-lagi Geekfam memanfaatkan early game-nya tapi tidak dibalikan dengan carry yang tentu nanti di late game akan sangat-sangat mengganggu. Wah, ini berat tapi ya ingat ini match point untuk Onyx ya. Satu langkah salah, Geekfam kena clean sweep lagi. Yep. Dan sesaat lagi kita akan langsung menyaksikan bersama-sama dan Land of Dawn akan membuktikan siapakah yang akan menjadi pemenang di game yang kedua. Jadi langsung saja untuk kali ini FPL Arena. Mana suaranya? Let's go to Land of Dawn. Let's go. Pembuktian ya. Geekfam sudahkah bebenah dari kemarin karena mereka coba strategi baru dengan adanya Y3 juga. Sementara untuk Onyx Ini dia. Y3 XP. Freya berarti. Masya Gold Lane, Kenziski. Beda lagi nih, Bro. Beneran anomali kan? Sesuai info yang saya dapatkan soalnya. Oke, namun sekarang Baloi masih berhasil menyelamatkan diri lagi dan Keyboy. Buset dah. Iya. Nyeri banget gitu loh kalau kena semua. Ya, tapi emang balik lagi ya, Cetian sangat menjawab untuk planning poke-nya melawan Chushin. Ini sangat wajar sekali beradu seperti ini akan ngerepotin duo mid dari Onyx. Pasti bakal di-freeze terus. Tabrak lagi. Yep. Dan Sans dalam keadaan yang cukup tidak baik namun flicker dari Baloi. Karena sudah terlihat tadi Kairi mendadak hadir ya. Ini pattern yang sama loh untuk Kairi. Maksudnya sekarang Purple lagi-lagi ditabrak. Dijagain sama Baloi dan maju. Oke, dan 2 player tadi Aboy dan juga Baloyski sepertinya harus merasakan bagaimana sepertinya damage yang memang Flicker. udah siap diberikan oleh Kairi. Dikejar. Oke, dikejar dan what? Hilang. Jangan ganggu purple buff-nya Kairi. Iya, karena ada penalti juga kan dari damage masuk jungle lawan. Di Armit. Oke, dan Sansia sekarang sendirian di Aramin. Akankah dirinya bisa bertahan karena Sansia masih bisa bertahan berdiri di dalam outer turret mid. Ya, efek dari Brave Smite juga ya. Semakin berani tentunya. Even Sans harus berkorban dengan flickernya. Di-freeze. Tapi malah di-freeze balik. Bete sih ini. BT. Untung satu bar. dapat ya. Ya masih dapat tapi nextnya gimana itu? Wave-nya udah datang lagi kan, Lutfi-nya di tengah. Jangan lupa Lutfi-nya yang belum tank, dia akan lebih keras. Iya. Tadi dapat satu yang hilang sama wave itu. Yetri? Oke. Sampai sekarang coba lihat Yetrinya mendadak hadir dan Yetri malah menjadi bulan-bulanan warga. Bahkan tuh sekarang coba lihat Baloyski sendiri masuk area terdepan. Apa yang akan terjadi? Baloyski sanggup dirinya tidak akan sanggup dengan sangat jelas. Belum level 4, belum bisa memanggil rekan-rekannya. Itu dia, free. Turtle didapatkan oleh Onyx. Yang gua bingung vengeance-nya lumayan telat tadi, Be. Iya. Dan sekali lagi ya, mungkin kalau kita lihat dari Yetri karena Valkyrie Descent-nya juga gak terlalu on point di Dutch barusan kan sama Kairi dengan adanya Blade Surge. Sementara itu yang membuat lagi-lagi Onyx menang langsung 1.700 gold. Dapat turtle, dapat kill tanpa trade. 0-4 dan sekarang ada shortcut. Wah, di tempat yang lain lagi nih. Uji. Oke.
Maka sekarang coba lihat apa yang terjadi. Sansnya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Tapi Kenzinski menjadi korban dalam double kill. Yetri. Namun sekarang Maikin hampir saya. Maikin sedikit lebih tersil. Maikin masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Masuk ke dalam auto turret pit. Tapi tidak bisa. Wipe out di menit 3. Wipe out dengan tanpanya Kari hadir. Ini bahaya banget sih. Karena goalsnya tadi 1600 baru banget dibilang sama KB. Sekarang naik 2000. Wah ini juga nih, Suyo, Sky Pierce. Tentu akan menjadi salah satu item yang nantinya akan membuat Kairi nyayur kill. Karena kita tahu sendiri juga bagaimana dampak dari Sky Pierce ketika stack dari awal udah tertabung. Udah mulai didapatkan dari semenjak dia mendapatkan double kill, farmingnya sangat cepat sekali ya. Dan lebih memilih team fight bahkan, udah ter-disengage. Kayaknya Geek Farm yang harus menghindari skirmish sebelum nanti ada pick off dari shortcut. Diresetin lagi jungle kena delay lagi. Oke, ini mau nggak mau dari Geek sendiri mereka harus nahan. Atau mereka emang mau tetap berada di tempo yang mereka buat dari awal tadi? Gimana ya, ini Kiboy-nya aja udah sampai sini nih. Iya. Ini Kiboy loh, Di screen romernya. terus ya, di screen terus ya. Dan mereka nggak punya solusi untuk punish Gatot Kaca sekarang. Wah ini At least Gatot Pop pun kacanya. susah gak sih? Karena tiap tim fight yang emang tadi dibuat sama Geek malah jadi tanda tanya di situ loh. Ya karena kan balik lagi ya. Kenapa? Pick Gatot kan emang buat nge-react dari portalnya. Dia ketika kena EOG tadi, apalagi kenanya 3 ya anyway. Dan dia juga punya banyak banget pasif yang membuat tentunya Kiboy semakin lebih kuat di depan. Wah, Unbreakable juga jangan lupa ya. Karena banyak yang milih nih. Jadi mempermudah Kiboy untuk memberikan efek down juga dari Unbreakable. Mau dipunish kah? Ada Revitalize, ada EOG. Oke, Kiboy santai, efek tahunnya coba. Ada Revitalize memang sudah dibuka. Sempatkah dia untuk kabur dan Kiboy terlalu dalam. Kiboy berhasil langsung dihilangkan menjadi milik tadi dari pemain Geek. Namun ada space yang tercipta. Oh, purple buff. Ini bisa jadi nih langsung di steal lagi. Karena tadi memang retributionnya nggak CD, make it. Dia kan aduh beda 2 level. Yap. Dapat. Yetri. Masih aman ya untuk make it untuk purple-nya juga. Wih, Baloy. Oke, dan Baloy mendadak hadir. Baloy mencoba untuk bisa memanggil rekan-rekannya. Baloy! Maka sekarang Maikitnya berhasil mendapatkan saat. Pertandingannya sepertinya masih belum ingin cepat diselesaikan oleh mereka. Namun untuk sekarang, hei, apa yang terjadi? Tertinggal sendirian, double kill didapatkan oleh Kenzie. Dia pakai teleport fly walk ya? Iya. Fly walk plus flying cloud. Plus Flying Cloud. Dia datang dari belakang naik awan. dari atas lebih tepatnya ya. Itu dia. Karena itu kejutan yang dibawakan lagi-lagi sama Baloyski dan Kairi. Gitu ya. Oke. Aman Dia harusnya. remit. Outer turret yang sempat kau tuh dihilangkan satu gerobak tersebut ada Yetri yang tertinggal sendiri. Yetri! Monster kill untuk Kairi. Dia terbongkar Wey. tapi. Cukup disayangkan ini. Pertukarannya nggak terlalu bagus. Sans dikejar. Banyak banget fight dan inisiasi dari skirmish yang mungkin masih bisa dihindari sebenarnya. Tapi ada satu pemain yang masih farming Kelra. Dengan mendapatkan bottom lane outer turret. Dan Kairi yang masih menabung dengan stack Sky Pierce-nya ini akan benar-benar cukup mengancam untuk Geek Fam. Tapi harus hati-hati juga buat Geek Fam karena mereka cuma masih punya satu winning condition nih, yaitu adalah pick off. Karena harus mencari satu target yang benar-benar sendirian. Jangan sampai nanti buka portal, ada backup, dan itu malah di-fight back sama Onyx-nya. Dan barusan Kelra udah join loh tadi tuh. Udah ada sinyal-sinyal Kelra udah siap join nih kayaknya. Ya itu pun sekali join langsung dapat mid ya. Tapi itemnya Kelra juga agak unik nih, Be. Nah ini nih. Nah, tuh, Nah, ya. kayak gitu Dia tuh naik awan caranya. dari belakang. Itu sebuah metode lagi adik-adik yang bertanya, iya awannya kok jauh banget bang? Iya kaget, tadi saya kaget dikit aja, kaget dikit. Iya nih, awan viral lagi nih awan. Woi Lutfi, Oke, By one? sebentar sekarang. Hey! Lutfi berhasil mendapatkan. Wow. Solo kill. Wow. Dan itu bakal ngebuka Kenzie window kan? yang bebas banget untuk di Onyx-nya untuk mendapatkan turtle. Perfect turtle kah kali ini? Sabar bebe. perfect turtle sih. Karena memang nggak ada potensi untuk kontes juga. Mereka jauh banget tadi. Dan lagi Lutfi ini sang penjaga. Dilepas turretnya. By one in lagi. Oke, Lutfi masih ingin lebih. Lutfi. Solo kill lagi. Masih ingin lebih Lutfi. Pokoknya kalau udah hero damage, tangan Lutfi udah. Kita akan sering banget lihat kayak gitu. Tapi Kiboy, Oke, dipunish. dan sekarang sendirian saja 3 melawan 1. Bahkan semua main langsung dipanggil begitu saja. Apa yang akan terjadi? Oh, kuat banget. Kairi pun join ke dalam sebuah pertempuran. Dan sekarang terlihat Lutfi sudah mungkin join. Tapi malah mendapatkan tadi poin kill untuk Kairi itu sendiri. Double kill berhasil didapatkan pula. Sementara Aboynya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tempat berbeda, Maikinnya malah menjadi korban dari Kerla. Hehehe. Lutfi kembali mendapatkan poin kill. Yetri. Menyisakan Yetri sendirian dan Kairi masih selamat. Kairi malah mentok tapi tidak merubah apapun. Wipe out kembali terjadi Geek Fam.
Mereka dipaksa untuk bermain di temponya Onyx. Di waktu yang memang Onyx inginkan. Wah ini benar-benar ke bawah sih gameplaynya. Ketarik terus dari Geek Fam. Dipaksa untuk team fight padahal mereka harusnya mencari pick off. Harusnya mencari satu demi satu kill dari Onyx. Tapi mereka nggak dapat hal tersebut. Even untuk menumbangkan Keyboy karena terlalu banyak hero melee dari Geek Fam. Keyboy-nya jadi semakin lebih leluasa untuk memainkan Unbreakable yang dia miliki. Wah ini Kairi 14 ya di menit 8. Ini levelnya juga cepet banget dan gue suka respect itemnya Kelra sih. Dia Win of Nature di item kedua. Langsung ya. Oh balai ke detect. Hey. Kejar Aboy. Menjadi santapan untuk Kelra. Kayak gue bilang tadi pasti susah banget selamat. Karena nggak ada hero backup juga. Kecuali ini memang ada hero tempelannya yang berdua gerak bareng terus. Chip kan pasti keliling sendiri. Makanya iya Aboy bakal jadi santapan terus menerus. Target terus ya. Dan lihat Baloi sama Keyboy kejar-kejaran. Mesra banget sih ini. Mesra banget. Namanya juga Romer ya. Romer ya. Romer kejar-kejaran pasti. Solidaritas bang. Nyaris tadi ketangkep sama Cloud-nya. Yep. Ini mau perang lagi nih. Oke. Mau team fight lagi? Oh, enggak. Ini paksa sih. Tadi force pasifnya aja. Ya coba kita lihat dulu Baloi di mana. Oh Baloi masih aman. Yang penting kalau Baloi masih menepi tuh. Masih santai. Memastikan Baloi pulang dengan aman sebenarnya Pak Pulung. Bener. Muter tuh sampai atas. Ini pakai tekniknya lagi nih. Oke. Harusnya bisa wild walk belakang kan. Iya, Sekarang iya. naik awan. Wih bonyok sih Yetrinya. Walah. Oke, ketangkep ini harusnya. Yetri, mencoba untuk bisa membalikkan keadaan tadi. Tapi sekarang Ludwignya mencoba untuk bisa mendapatkan dan itu dia jawaban dari Ludwig kembali lagi mendapatkan 1 poin kill. Yetri down. Sama dengan Lord tadi yang didapat. Dia Yoji. pastikan lobby. Hey Yoji, apa terlalu guardian begitu baik. 21 berbanding 8 dari poin kill. Apa ini? Wih ini Onyx dapetin semua yang mereka mau. Poin killnya, objektifnya. Bahkan wah Aboy pasifnya. Kebait lagi. Sulit banget untuk Geek Fam membalikan keadaan dengan 8.000 gold lead. Apalagi kalau kita ngomongin late game-nya juga ada... Dan sekarang Kairi hampir saja Kairi. Hampir saja. Yang bikin kejutan nanti adalah efek Sky Pierce ya, jangan lupa loh. Damage-nya tiba-tiba meledak aja. Vitality-nya ya. Sebelum Lordnya datang loh, ini 2 base turret udah hilang. Bahkan Sinner di atas belum hancur. Dan kita akan lihat mampu ke Geek. Ya dan sekarang coba lihat apa yang akan terjadi karena Baloi Skin yang mencoba masuk ke belakang dan ini dia memanggil rekan-rekannya Make It ya. Masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri masuk dalam area base-nya lagi tapi Make It tidak untuk waktu yang lama berhasil langsung ditumbangkan dengan Sancha karena Sancha berada di paling depan. Sancha menjadi garda terdepan berada di dalam area defensif dari Geek itu sendiri. Tepat berada di dalam base utamanya. Coba lihat Kairi yang mengusir mundur jauh banget dan sekarang Ludwig bekerja keras 3 point down. Masih ada 4 player yang bisa mengacak-acak tepat berada dalam pekarangan Gak bisa. rumah dari Geek itu sendiri Ludwig. Pagernya ditampolin. Clean sweep Onyx. 2-0 kembali didapatkan. Mimpi buruk kembali terjadi untuk Geek Fam. Kembali terkena clean sweep. Dan game kedua, real diratakan habis. Geek Fam gak bisa keluar bakal dari base-nya mereka sendiri. Itu halaman rumahnya, Prof. Ditutup Ditampolin Ludwig, Prof. Ya, efek dari Stormbind juga ya, memberikan efek mini stun untuk Geek Fam sehingga mereka tidak bisa keluar dari zona amannya. Dan tidak akan tempat aman juga anyway untuk Geek Fam. Banyak sekali yang harus dibahas dari Geek Fam, tapi untuk Onyx-nya, ini emang kalau kita lihat dari awal ya, mereka menjalankan play-nya dengan sangat mulus, sangat matang sekali. Ini benar-benar minim play untuk mistake-nya. Dan dari awal mereka tahu, mereka play around Kairi. Kairinya juga sadar kalau harus gerak dari awal. Oke. Karena dia Suyo. Tapi menurut lu Prof, ini plannya dari Onyx yang emang berjalan lancar atau Geek ini Fam-nya. atau ini hanyalah reaksi dari 2 player yang mencoba ganggu di awal tadi dan itu berkelanjutan jadi. Reaksinya pasti. Tapi kan habis itu mereka cari lagi. Onyx-nya langsung move lagi. Ambil purple buff. Yep. Counterplay dari Oke. shortcut juga. Perfect turtle. Jadi masih sih. Dan itu menjadi modal tambahan berarti Modal untuk tambahan. mereka di 2 awal itu. mereka ya. emang memanfaatkan misplay dari Geek Fam. Tapi kalau misalkan ya misplay tersebut gak dilanjutin, keuntungannya